Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ya, saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya, saya baca lagi ya, yang jadi annal mu'jizati, pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisyatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa asa Musa, wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qoridu bin qiradi musyahidihi walladhi yushahadu bi ainil aqli bakin yushahiduhu kullu man ja'a badal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Itu kenapa mukjizatnya Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiyah bisa dihitung menjadi tahun samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah. Apa samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibah. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibah. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibah ya? Di kalender Kudus kan apa? Sibah ya, ditambahi Sibah. Ya nggak apa-apa lah, yang penting
keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah-mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan, itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikror ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D-kan, istri cerewet, macam-macam lah, itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita
banyak dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, Mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, Mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham dengan logika itu, faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad. Hubal ya Tuhan kami. Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, Mat. Gak apa pembantu ngono. Yang pembantu saja kamu tidak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah, kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in. Enggak bisa apa saja. Wa huwa kallun ala maulah. Anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini, anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna malih fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek, wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya?
Tidak sampai saya tanya. Itu sohibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing, waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi, saya nggak boleh jadi fakir. Tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyaleng, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran.
Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansari itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Ya, harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berarti. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu, sungkan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kayak Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu, akhirnya kangelan, akhirnya rapati suka. Tapi barokah, tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa?
Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial, karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim, tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam, jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil, anaknya kiai butuh kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan, malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang, ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai
raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, kok orang mikir seperti itu. Mang wis salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai mengasih-ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, metode hasanah ada, karena orang kafirnya sudah mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot. Diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia?
Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Nadif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mau nggak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, dia digaji pakai Diwanul Murtaziko. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mau tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususnya. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususnya. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikah. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi enggak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sampai tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakar, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu bi khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwah la uqiman naka bisayf. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ifya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahadha ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada.
Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat mengikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah, musuh saya itu 1.000 lebih, kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel, Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini juga, kiai aku juga, serasa tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang. Serasa tak ewangi mesti menangis. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu ini sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual apa enggak? Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nadi punya kreatif bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nadi tadi pakai kondom, sistem kondom tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nadi tidak tahu saya itu tidak tahu. Kok sampai sembeling itu saya tidak tahu. Kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus gitu. Ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan la naqulu laka kama qalat banu Isra. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Makanya gue usah sok suci, hidup itu gak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting gak? Penting. Tapi kancanan wong fasik itu haram, mari katut. Kancanan wong fasik itu haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak, takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti enggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan fasik motifmu didik apa enak kancanan fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fatasyahudu mongko te tasyahud wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasyahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasyahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasyahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasyahud awal napa sunnat. Nggih. Tapi kalau traweh itu sudah monggo-monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerinnya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, harus kamu katakan sah karena tasyahud awal berstatus sunnat. Tadi kan dikatakan tasyahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasyahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Okay. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih, yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih kaya. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sampai. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah iya bener. Lah iya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sampai mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu
Di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk muamalah. Terus ngopi dia ke muamalah, repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Lah anak niatnya ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule kumisen. Kopi enak. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkinnya wong soleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu, kalau nggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lan takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Sengko nang akhirat fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sengko apa piyambak sing apa menghisab. Mun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kue silo ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar, mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon. Bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh untuk metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara kowe. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes. Niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lho nggo kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursine enteng. Kursine enteng. Dadi ya kula mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbak yo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shot, lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti ya, terus salat iku wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasawuf akhir lungguhe yo ngene.
Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya wong tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh, aliran nih, ojo ngono sih. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senengnya praktek ngono. Tapi ya rapati wali mesti wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono, kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetep kita keyakinan wa kaifa ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho Beb nak salat kan sikile di slujungno. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire to bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada jaza. Tapi Pak Ngangan ya ora sopan wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal itu ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lha itu satu-satunya solusi kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ora kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok iso wong khusyuke kedemek. Kalau nate tawaf pas haji, kalau haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf Beb niku tok sa'i ku entuk bojone wong ya. Dadi ndekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong kan wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa mboten. Wah ngenyek wong niku ngenyek wong. Mboten kula pas niku intenan eling pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra pokoke pas niku. Mergo iku beb tawaf kula nu 2:30 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fasik ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten seputi teng Arab niku wong nak mboten haji ku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kalau nate dikonco khusuk tenan nggih, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo wayu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi reg. Mulane kata yang haji nangis kan termasuk niku, nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi nyen repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji Beb, tiyang Magelang khusuke sak poli. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusyuk ya ora nangis biasa wae.
Nangis. Lho sampean nek musim haji Beb kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud ku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusuk. Katoke bakat dadi wali, katoke wong khusuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusuk bingung kok ngandani wong khusuk. Ngongkon istighfar ngundekne ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Nggih piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusuk. Yakin sing takok sampean ngono gayamu. Sing takok nu tiyang khusuk mek nangis tenan nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah ngikatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidalu fil hajj ing dalem pas nglakoni. Mencen uji. Jidal kaya ngoten. Ana wae sing mari muring-muring. Wis niat khusuk, niat sabar bebe. Ana wae sing marai muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11 umumnya haji Indonesia rak koblas zawal melok beb teng rombongan tiyang ni warung tok Mina wonge diding-diding iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal nabi ku ora tau Romyu koblas zawal nabi mesti Romyu ba'da zawal ngamuk-ngamuk sakjane kula mboten mutawif kula mboten kaji gaet mboten kaji tenan nganggo dhuwit nak gaet diamuk wajib meneng ya engko iso di PHK nak akhirnya kula ngomong ngene akhirnya kula dijono Pak Bak sampai sing ngadepi. Ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jare kaji oleh jidal wah akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok. Kula de kanca ngajak bojo sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku Beb niku isuk-isuk gekno teh sing lanang. Isuk-isuk gekno teh kopi. Sing di bojo ora gawekno teh. Wong wedok kok piye ngono maksude. Jawabe sing wedok, "Lah piye ijolan?" Dadi wong lanang kok kadang spontan ku kan yo kacau. Cah wedok ku cek apike mbek bojone. Piye Mas, ijolan maksudnya. Wis pancen to. Jare amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal lho ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum ngono. Wes angel. Ono catering terlambat. Wah, ada saja yang bikin apa? Emosi. Wong kula kaji tak rilek-rilek. Tapi yo sono. Ngono pidato ning Mina ono macam-macam. Ribet. Itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabah. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mbek tiyang lintu. Nah kita piyambak tidak akan mempraktekkan itu, kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ono sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud talibin. Dadi ono gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Nggih, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi tentu kita tidak mempraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud sani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza. Dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen. Utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk. Barang mbok amuk. Salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan tidak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum.
Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa al-iftirasu lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Faya jlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasahud akhir, masbuk tetap bergaya tasahud awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua niku takbir terus sholatnya digebut wis kayak cilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Iku kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rokaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi, wis pirang rokaat jong? Nggih 4 rokaat. Lah kowe karok kok 4 rokaat? Nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rokaat yang kurang. Terus semenjak itu udah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rokaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan dalemnya pundi. Oh, ya pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi mboten nate ngertos kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyen. Nggih. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal sholat. Sampai setelah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, inna hadhi sholat munajat. Sholat itu munajat dong ya. Nak omong-omongan mbek pangeran ae ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu sholat ngomong mbek Bani Adam hukumnya batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek di penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi. Ya Rasulullah, dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten. Sayanha huma yaqul. Nah dek neng kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak sholat tenan. Tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel itu gunanya apa kowe salat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, sama siapal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita
apa. Sehingga ra iso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawariyin ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer napa? Preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia nggak sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuwah, Isa liyas ta'nifa al amala. Dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fasik kok repot. Apa kancanan kok diamuk sampean rodok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Apa ra kancanan kok nang ujub. Mulane kula ora jelas ya perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wae karena apa kancanan wong fasik engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatsuba alaihim au yatsu. Dadi wong fasik kok potensine disepuro pangeran tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah delok potensi disepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita ndak tahu. Nggih, masalahnya kita ndak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kali Jogo sing kenale lewat begal dadi wali. Kali Jogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikei hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan sekadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa? Ambis, sampai ping 3. Lah iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayat. Barokah salah iku roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ora roh donya iku ora roh. Ana wong saleh sak labah
amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semulanya dongo ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al asah ad-dhammu. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqalli salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan ini sebagai penutup kula badhe cerita kula gadah kitab namine Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asyari. Beliau teman dekatnya Habib, mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibu Simtiduror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, nggih, ketika dugi napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng ummate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng ummate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi niku barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayyuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah. Dadi kira-kira dadi kowe kudu mikir ya. Dadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lu kan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh di materekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Ora seneng. Maksudnya tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezeki dhewe kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ora disepuro ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu
sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus begini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri-urimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya apa-apa tapi. Kalau senang guyon kiai-kiai ini. Panjen ra ono wong pinter guyon kaya kiai. Wis. Kalau nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, mah. Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nung di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mengenai kalau seneng, nak kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh iku penting nopo? Ikhlas, betul ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu, ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti rokok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Dan dia maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangdal ladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng.
Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Afirno sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di sembelo sing bener wis takok provokator kowe. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak bermangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni bermangan bocah kok ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Jape wis keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Mana kajian Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diyarihim li awalil hasr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terus serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima sa'atus wasya kursi samawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udu hifdhuma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku apa ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikiran. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono kok do urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Untunya nak rano ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham mulai ora paham mulai. Kok takok ibu jure bar apa kaji. Mau Gus Pak nerangno apa delok rekamane. Alhamdulillah sudah ngaji bareng ya, bersama guru kita Gus Bak tercinta, bersama channel Barokah Ngaji. Semoga bermanfaat
dan barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mau matur ke semua, pewadah tiang kulon sering diceritani keluarganya Mbak Arwani, Bapak Mbak Sakroni, cerita di sini juga tentang Mbak Harir, Mbak Muhammad. Niku dadani, wau didawa kena wis apal lu dadani ini luwih angel. Ono sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ono sing seumur hidup didadani ya tetep merucut wae. Sampai ono sing putus asa. Sanukri ukafalatan sayu ono istisna illa masyaallah. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah. Itu. Dadi nek sing lali anggap bae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali, kecuali. Nah, tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustatna al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ra oleh. Istisna itu pantese ya li asratun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sita. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna niku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna. Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten? Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu tidak mesti punya akibat hukum. Saya ulang lagi, tidak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah, di antaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang enggak boleh dinikah itu kan ada 3. Ada 3 sebab, Mas. 1 karena nasab, paham ya? 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Ya, saya ulang lagi ya. 1 karena nasab, 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Musaharah bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, terus ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar roda'ah. Terus musaharah dicontohkan wa ummahatun nisaikum dan ibunya istri kamu. Kan kok ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk enggak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya kiai-kiai kadang kantuk rodo darak telu. Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus, sing penting enggak wah ya aliran sesat tenan gitu. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku serumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun tidak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah, mulang tajwid ya khidmah, mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik terusno tradisi. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kula nurin sorokan usul fikih. Kula nurin ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kula sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia, baru kayak saya Mahfud, terus ada karangan banyak tentang usul fikih itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mergo terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhumnya ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah. Kalau tidak serumah
Ngono takobal wa minna minkum takobal neraka men. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampean ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifatnya lil fariqah. Oh, neraka. Mergo memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali. Siapapun nyebut kalau gak muni cantik kok gak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok gak ditambah hafid itu udah lego. Kok sampean di tuangga misalnya wonge melete nyebut tak? Sapa iku? Parmen melete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus dikaji. Dan itu juga diilmoni sampai dikarang kitab Hasyatul Turmusi. Niku riyen kitab, niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Dan kula jarak kula pertontonkan teng mriki, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke ku kenemenan. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ra tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Dadi tawadhu yo ana batese, mene takoki wong, "Kowe alim-alim?" Cuma kelas B, kelas C, tapi tetap ngaku alim. Terus mau nang ngadil kula. Sampai nak periksa nganti ngerti iku bedan mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok mergo ana tulisan BUK, Bustan Usyakil. Engko ora ana tulisane ya ora ero. Engko alumni ya ngono urip ning Lampung kon itu tulis ya mah. Ahli Quran medium. Khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanyah 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanyah surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek kowe tau hafal Quran. Mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku ning pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip. Sing roh nek kowe hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong. Kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai. Niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut. Ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iku sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Lha cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun. Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid ya bisa dipercaya, ya pinter. Mergo nek sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa niku mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek aku iku pinter. Apa lewat maklar apa piye, pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawadhuke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafa'u bihi, nganti orang tuh enggak ngerti kalau dia orang pinter, akhirnya enggak bisa dimanfaatkan. Riyen nabi-nabi boten. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi nabi. Niku rawuh teng sofa memaklumatkan bahwa dirinya itu nabi. Imam Bukhari pertama jadi Al-Muhaddis Al-Kabir ini umumno. Kalau beliau itu Al-Muhaddis Al-Kabir sampai dites. Lah sing bahaya terus ana sing ngetes ya apa mari perkara. Sedurunge ana sing ngetes tulis saya jujur. Hafid dalam kurung pernah. Lah dadi kok wong sampe ngetes iku kan. Tapi kan tetep wong kawasan empe ngaji ngerti lah. Lah ana ora blas ribet. Mulane wonten tobat niku syaratnya ku ya menjelaskan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi gampangane nyuwun sewu, kula misale keceluk iso maca takrib, kok istighfar iku gak ngarah ditampa pangeran.
istighfare wong alim ya mulang iki. Sekolah entekno istighfar ku agar gak mulang ya tetep kena dosa kitmanul ilm. Tobatku ya illal ladzina tabu wa aslahu. Jadi kados Muhammad ini kok gak mulang, ya ora iso tobat, tobatnya ya mulang iki. Mergo di antara syarat tobat wa bayanu harus mau memberi penjelasan. Jadi pokoke wong alim nomor 1 ku izharul ilm. Nek ora jenenge kitman. Mangka tama ilman uljima bil jamim minan. Sing menyembunyikan ilmu nanti masuk neraka lah. Kemana terjemahan bebasnya iku. Mulane kula suwun khotimin khotimat nggih swangsul. Tunjukkan kalau kamu itu bawa ilmu dari sini. Tentang izhar, tentang ikhfa, tentang perilaku ahli Quran pun. Tapi ampun niat sombong, tapi niat supaya mudah diambil manfaat. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili ketika ditanya, bagaimana dengan taat saya yang seharusnya sebagai amalan sirri saya, alaman rahasia saya? Jawab Abdul Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Maklumatkan taat kamu karena sekarang maksiat sudah dimaklumatkan. Kados ngeten iki khataman terbuka ngeten. Misale kabeh wong sirri, khataman ra kodho khatam. Pengajian rawani ketok, sing ketok nggon maksiat, sawangane donya bek maksiat, muga sing maksiat wani muncul, sing taat ora wani muncul. Dados niku perhitungane sinten saya Abdul Hasan napa? Asyadzili. Dadi a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Dadi dulu enggak ada semaan di speaker, enggak ada dulu semaan jahron. Tapi gara-gara maksiat yo jahron, sindenan jahron, taate rawani jahron. Akhirnya kalau Indonesia ubek sinden. Tapi nak sindene yo jahron, sing khataman yo jahron. Sawangane Indonesia ku Islami. Lah tapi sing ribet ku sing ralanya keliru jahron. Iku mari perkara. Tapi apapun iku kula suwun lah. Kok nyok-nyok Quran iku seneng. Kula niku ngantos sakniki salat udah dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya. Kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya. Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa'aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan saged maos takrib, saged maos muin. Tuane entuk tapi afqahe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa salat koyo pilihan presiden. Lho terakhir tes-tesane luwih ngene. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenengi makmum. Terus polling meneh. Lha apa salat apa pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis wae sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kaya ono sing akhir waktu orang tahu oh, batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdullah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid itu jubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus salat karek sarong tok, sarong sitok diikatkan di akidan tarafaihi ala atiki. Sarong sitok dicangklutno teng gulune. Terus salat. Cara sakniki dibuli wek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdullah kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ilar. Umpama mulai dhisik wong salat itu mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten
Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aur. Itu ilmu Mbah Mahfud. Nah, terus kalau bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi salat tawaf iku kabeh sahabat musyatan atau masin mlaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al-ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh salat apa tawaf numpak unta itu boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah itu jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan Syekh Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itu lah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Roh. Karena nak boten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Sing terakhir kula pesen teng Gus Muham teng awak kula piyambak teng sedanten. Kowe nak ra iso maknani Quran kaya ahli tafsir, maknani pokok. Makna pokok niki akan menyelamatkan Anda. Misalnya ngeten, saya pernah ditanya sama keluarga yang kuliah di Amerika di Eropa. Keluarganya itu semuanya kuliah di Amerika di Eropa. Padahal ini orang soleh, orang alim. Terus orang itu tanya, Gus, padanan seperti ini apa? Ya kalau mau coba ayat niku. Wa mra'ata fir'aun. Daraba wa mathalan lil ladina kafaru mra'atan. Tak terus wa daraba wa sak terus maknane wa mra'ata fir'aun. Ada komunitas kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Tapi nyatane ada cerita Asia imra'atu Fir'aun yang teguh iman. Berarti Quran juga menceritakan ada orang mempertahankan iman padahal di komunitas kafir. Sebaliknya juga ada orang yang kafir padahal di komunitas orang soleh, yaitu wamro'atanu. Kan wonten kalih niku. Napa kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Ngene iku imro'atan Nuh mbek imro'atan apa? Lut. Terus dengan melihat gini sampai nanti cari padanan tuh gampang. Roh keluarga sing kerja ning Korea ya tenang, muga-muga kaya Asia. Tapi kita di keluarga soleh ya ora sombong, jangan-jangan kita kaya Kanan kaya imro'atun apa? Jadi urip itu Quran itu sudah mewakili semua sisi sosial. Mulane kula bolak-balik cerita nak ngaji. Wonten ustad menawi debutan. Niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas, niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur. Ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku Iku wae ana aturane, iku faqula lahu qaulal layyinan, nak ngomong nak dakwah sing apik sing halus. Akhire ustate jebule pinter jenengan, wis langsung pamit. Niku ora diterusno sejarah disangoni ta ora roh, kowe walhasil niku ora roh. Tapi maksud kula kanca-kanca sing hafid dibantu lah bahwa semua yang ada di Quran itu ilmu, napa? Ilmu. Jadi sampean tidak hanya tahu cerita Nabi Musa diutus Allah kon ngandani Fir'aun nganggo tutur kata sing alus. Ndak hanya begitu. Innaka idza kunta kadzalik kunta hakian la qari'an, ini dawuh Imam Ghazali. Kamu tukang cerita tapi tidak pembaca Quran. Jadi kalau kamu hanya ngerti ceritanya Nabi Musa diutus alus sampai Fir'aun itu kunta hakian, kamu hanya tukang cerita, tapi harusnya kunta qari'an wa mu'tabiran. Harusnya orang baca Quran itu pembaca dan ngambil pelajar. Jadi itu syarat saya wong ngapal Quran, syarat saya muhibbul Quran, syarat saya usyakul Quran, bronto niku ngoten. Makanya mu'in itu nak ngarang kitab itu sederhana. Tapi mengena.
Santri kula niku nek ape salat ana qomat mesti melayu. Tak celuk ki ana melayune. Mergo ben ketok usyak, ketok bronto. Mosok diceluk pangeran, rene terus mlaku sewante. Kudu fafirru ila Allah, ana melayune. Firaru melayu mboten mlaku. Wasari'u ila maghfiratin, musaraah iku gegancangan mboten sak kabere. Nah, sehingga mungkin kalau ngarang kitab ngeten. Wa yusannu salat bina wa yusannu nasyat li salatin. Disunanto an-nasyat ku melayu rodok gumrega. Nak pas sampai salat. Terus dalile fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, karena Allah mengkritik orang munafik yaiku wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik tangi turus moro masjid moro langgar sampai males-malesan angop. Itu perilaku wong munafik. Mulane nek kangkang ana adzan ana qomat kudu ana mlayune, mbah pira kadare kudu ana mlayune. Piye-piye ayate fafirru usak ngoten, bronto niku bronto yo ana kangene. Wah, yang gak dresui ku awak loro kabeh. Aja nak dresui nawal awak loro kabeh iku serapati bener. Dadi yang gak dres ku meriang macam ditiliki Gus Muhammad. Kenapa loro? Suwi mboten dres mulane kula nu sakit to niku top tenan. Aja bareng dresui malah wah sakit wis gak bakat soleh. Gak bakat soleh. Di kula suwun pokoke Quran niku diwaos, diwaos makhraje, diwaos maknane. Nggih wau. Jika tidak bisa sampai kados para mufassir, kados Syekh Mahfud, paling tidak ngerti makna dasar. Nah, kemudian makna dasar ini menjadi markazul i'tibar, menjadi sentral apa? I'tibar. Kados wau lho. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqul wa faqula lahu qaulal layyin. Meneh trimo kowe ngandhane aku padha islami. Wong Nabi Musa sing karuan khairun minka ngandani wong sing sarrun minni, jadi ku sinten? Fir'aun. Iku wae ana etikane faqula lahu qaulal layyin. Harus ngendikan sing halus. Lah ngendikan sing halus piye? Nggih lucu Nabi Musa matur ning Fir'aun ya lucu. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi contoh kaul sing halus iki diceritakno teng juz 30 niku. Jadi Nabi Musa rawuh teng Firaun, napa sakowe kok rene? Halaka ila anta zakka, apa Anda minat supaya jadi orang baik? Fasilitasi, kula warai nek jenengan kepen dadi wong apik. Wa ahdiyaka ila rabbika, mboten kok teko terus. Ayo iman, ora iman tak jak perang tanding, aku wis nggo tongkat sakti. Ora ono niku mboten. Dadi eling-eling niki napa? Kitab-kitab niki jeneng kula suwun sebagai tabarruk, sebagai syiar. Mergi Quran niku wal kitabil mubin, diantaranya bentuk tulisan. Tapi Quran juga fi suduril ladzina utul ilm. Lane Quran yo diapalno. Mergo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Tapi Quran juga wal kitabil mubin ditulis. Mergi dokumen tasih terus niki tabarruk, manjen niki mboten suasana ngaji usul fikih tapi kula sengaja supaya Quran itu kamu maknai pakai usul fikih. Kalau ndak, nanti kasusnya kayak tadi. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Niku kata itu bukan kata sifat lil fariqah, tapi sifat lil aghlabiyah. Umumnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan catatan hukum. Nggih, saya ulang lagi, itu bukan catatan hukum. Sing catatan hukum nggih niku wau. Sing min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Lah niku catatan hukum. Terusane kan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Terus kula ngapunten ingkang kathah boten saged format wis niki sak saged-saged kula hormat Mbah Mahfud, hormat Mbah Muhammad, Mbah Harir, hormat Gus Muhammad dan keluarga. Ki kula nu terkenal kiai sing diundang angel agak pernah sepuh. Gus Muhammad sampai kula menawa umure tuwa kula dadi nggawa mbah-mbahe lagi mandi. Terus mboten napa-napa lah, sementing iso menang. Mereka nek mboten ngoten nggih mboten menang, pancen kudu beto mbambae. Kapan-kapan kalau nak ngaturi mbambae nggih beto buyut-buyut kula. Dadi kok terakhir ketemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Terus niku ya niki guyon tapi ilmiah nggih. Terus kula suwun sedanten niku eling-eling mbambae. Mergo niku sunnatul anbiya wa taba'tu millata napa? Abai. Terus nyebut mbah-mbah niku mboten niat sombong. Niat bahwa kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu
buyut. Meskipun mbak-mbak sing gak ada abah awam, gak ada tiang semua awam, ya tetep barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anishkurli waliwa lidek. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anishkurli waliwa lidek. Nggih ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.